Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 4 SD. Mari belajar bersama Ibu Guru. Kelas 4, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Mari kita mulai. Yuk belajar bersama Ibu Guru. Tujuan pembelajaran 1. Dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor, siswa mampu menjelaskan aturan main dan manfaat permainan tersebut untuk melatih keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan tepat. 2. Dengan permainan tradisional benteng dan gobak sodor, siswa mampu mempraktikkan keterampilan pola gerak dasar lokomotor dengan mandiri. 3. Setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan sifat-sifat bunyi merambat dengan lengkap. 4. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang sifat-sifat bunyi merambat dengan sistematis. 5. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dengan mandiri. 6. Setelah membaca teks tentang membantu sesama, siswa mampu menyajikan gagasan utama dan gagasan pendukung setiap paragraf dari teks tulis dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Mari kita belajar materi PJOK. Ayo mencoba. Benteng-bentengan. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Bacalah teks berikut sebelum kamu mempraktikannya. Benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berupa sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa untuk bermain benteng-bentengan dan gobak sodor dengan baik, diperlukan beberapa keterampilan di antaranya jalan, lari, dan lompat. Perhatikan penjelasan dan cara gurumu memperagakan teknik berjalan, berlari, dan melompat yang baik agar kamu dapat bermain dengan baik. Ayo berdiskusi. 1. Apa yang membuatmu tertarik dengan kedua permainan tradisional tersebut? 2. Bagaimana aturan permainan tradisional tersebut? Aturan permainan benteng-bentengan, peraturan permainan gobak sodor. 3. Bagaimana strategi kelompokmu untuk dapat memenangkan permainan itu? Strategi dalam permainan tersebut adalah membagi anggota kelompok menjadi penyerang dan penjaga. 4. Sikap apa yang sebaiknya kamu tunjukkan saat kelompokmu menang atau kalah dalam permainan? Yaitu harus bersyukur dan tidak boleh sombong. 5. Hal baik apa saja yang dapat kamu pelajari dari permainan itu? Yaitu belajar bagaimana bergotong royong dan bekerja sama dalam tim. Ayo berdiskusi. Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Buatlah pertanyaan tentang perambatan bunyi. Diskusikan pertanyaan yang kamu buat dengan kelompokmu. Kemudian sampaikan hasilnya di depan kelas. Lakukan percobaan berikut dalam kelompokmu. Percobaan 1. Tujuan
mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Siswa-siswi siapkan selang plastik sepanjang 2 meter atau lebih. Percobaan 2, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Yang perlu kita siapkan, alat dan bahannya adalah gelas plastik 4 buah, benang kasur, dan paku. Berikutnya percobaan 3, tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yang harus dipersiapkan adalah ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Berikutnya adalah isilah tabel berikut berdasarkan hasil percobaan. Percobaan 1, media atau perantara perambatan bunyi, benda gas atau udara. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan kedua, media atau perantara perambatan bunyi, benda padat atau benang. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Percobaan 3, media atau perantara perambatan bunyi, benda cair atau air. Bunyi yang dihasilkan terdengar. Sekarang kita buka halaman 40. Melalui media apa saja bunyi dapat merambat dan sampai ke telinga kita, yaitu benda cair, padat, dan gas. Media atau benda apa sajakah yang digunakan untuk perambatan bunyi? Yaitu benda padat, cair, dan gas. Berikutnya, apakah bunyi yang dihasilkan dari setiap media sama? Mengapa? Bunyi yang dihasilkan dari setiap media berbeda-beda karena setiap media dapat menghasilkan gelombang bunyi yang berbeda pula. Berikutnya, apa yang dapat kamu simpulkan tentang perambatan bunyi? Yaitu, bunyi memerlukan medium perambatan. Bunyi dapat merambat ke benda padat, cair, dan gas, tapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Ayo menulis halaman 41. Buatlah laporan dari salah satu percobaan yang kamu lakukan. Laporan kegiatan percobaan, percobaan perambatan bunyi, tujuan percobaan, mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda cair, alat dan bahan, ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Laporan kegiatan percobaan, sumber bunyi, tujuan percobaan, mengidentifikasi sumber dan tempat bunyi berasal. Alat dan bahan, alat musik tradisional setempat seperti angklung. Berikutnya kita belajar bahasa Indonesia. Ayo membaca. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Bacalah sekali lagi cerita tersebut dan tulislah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Gunakan diagram-diagram berikut. Paragraf 1. Gagasan pokok. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Gagasan pendukung. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Berikutnya paragraf 2. Gagasan pokok. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Gagasan pendukung. Pak Sami dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan seluruh selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Paragraf 3. Gagasan pokok. Kini mereka siap menghadapi musim hujan. Gagasan pendukung. Setelah acara kerja bakti selesai, warga berkumpul untuk menikmati teh hangat dan pisang goreng. Makanan tersebut dimasak oleh warga ibu-ibu. Mereka senang karena selokan desa sudah bersih.
Ayo berdiskusi. Diskusikanlah hasilnya dengan teman dan gurumu. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Keragaman apa yang kamu pelajari? Apa yang kamu lakukan agar alat musik tradisional Indonesia tidak punah? Sekian materi tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Terima kasih sudah menyaksikan YouTube channel Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.